Sobat Berkendara. Wah, senang sekali hari ini saya bisa menyapa Sobat Berkendara yang ada di rumah. Dan hari ini sebelah saya sudah ada orang yang luar biasa. Ini saya mau ngenalin sih, pasti banyak yang belum tahu juga atau sebenarnya udah tahu tapi karena low profile, jadi ya begitulah. Langsung saja kita sapa, sebelah saya ada Bapak Tafib Agus Rayanto. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Tita. Waduh, bukan luar biasa tapi biasa di luar. Mbak. Waduh, tuh kan sukanya kayak begitu. Di lapangan. Iya ya Pak ya, soalnya sukanya di lapangan terus. Nah, Bapak Tafib Agus Rayanto ini kabarnya baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan DIY. Betul ya Pak ya? Baru 2 bulan Mbak Tita. Baru 2 bulan tapi alhamdulillah langsung sudah mendapatkan berkah ujian COVID-19. Itu berarti Bapak sebagai orang terpilih, ya Pak ya? Iya. Oke, Bapak mungkin banyak yang belum tahu juga sebenarnya ruang lingkup dari Dinas Perhubungan itu apa aja sih, sama ini yang paling banyak ditanyakan. Iya. Sebenarnya apa sih permasalahan, tantangan yang dihadapi teman-teman dari Dinas Perhubungan sendiri? Iya. Dulu Dinas Perhubungan sebelum jadi Dinas Perhubungan sekarang ini kan dikenal dengan LLAJ ya. Lalu lintas dan angkutan jalan. Itu artinya menunjukkan 2 core kompetensi. 1 kompetensi mengatasi persoalan lalu lintas, dan yang kedua mestinya memberi solusi terhadap persoalan angkutan. Makanya dulu kan sering ada mudik lebaran, kemudian ada mudik gratis bareng-bareng, itu salah satu menjadi core ketegasannya Dinas Perhubungan. Itu secara umum seperti itu. Nah, ketika saya masuk di Dinas Perhubungan, tentu saya sebagai masyarakat umum, artinya karena saya lahir bukan dari Dinas Perhubungan ya, saya lebih banyak di perencanaan 8 tahun. Itu saya melihat banyak persoalan yang dihadapi. Saya ingin bicara, mencontohkan dari aspek yang makro ke aspek yang khusus gitu ya. Jadi dari sisi data misalnya, di Jogja itu tingkat kepadatan, rasio kepadatan motor terhadap penduduk itu sudah tertinggi, tidak hanya di Indonesia, bahkan mungkin sudah di Asia. Wow. Jadi kalau saya boleh mencontohkan Singapura itu 10 orang punya 1 kendaraan. Kalau di Jogja? Di Indonesia dulu, Indonesia 10 orang punya 5,6 rata-rata. Di Yogyakarta, kota Yogyakarta, 10 orang punya 11 kendaraan. Artinya yang belum lahir pun sudah punya kendaraan. Ini hanya untuk mengilustrasikan kemudian persoalan transportasi itu sebetulnya mestinya harus diulai dari hulu hilirnya. Tidak sekedar kemudian bagaimana kita hanya merekayasa lalu lintas, tetapi hulunya nggak pernah diatasi. Ini mungkin tantangan kita yang selama ini kemudian kita kan sering bicara pajak kendaraan bermotor itu kan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Betul. Untuk sumber pembangunan, tapi sebetulnya kalau kita bicara di negara-negara maju, sebetulnya kita harus sudah bicara dari sumber-sumber yang lain. Karena yang kita peroleh dari sumber pajak kendaraan bermotor ini adalah menjadi sumber input yang membuat kepadatannya luar biasa. Jadi jalannya ajak tetapi motornya selalu membengkak. Ini baru sekarang. Kalau kita lihat 5 tahun ke depan mungkin sudah luar biasa lagi. Mungkin perbandingannya nggak cuma 11 Pak. Ya, karena rata-rata orang punya garasi 1, mobilnya 2, 3. Makanya parkirnya di jalan. Nah, makanya. belum yang di luar. Nah, itulah yang di negara-negara maju juga, sistem pajak progresif, kemudian sistem insentif disinsentif, misalnya kalau tidak punya garasi nggak boleh beli mobil dan sebagainya, itu kan sudah diterapkan. Di kita kan belum yang seperti itu. Nah, ini yang aspek-aspek persoalan hulunya. Nah, apalagi kalau di DIY, tingkat kunjungan wisatawannya kan luar biasa. Mungkin Mbak Tita ya kalau merasakan pas liburan, apalagi long weekend, orang Jogja itu mau keluar males ya, sudah macet oleh pendatang yang lain. Jadi situasi seperti inilah yang kemudian ya menjadi tantangan saya di Dinas Perhubungan ini gitu. Luar biasa, berarti tantangannya sudah bisa kita lihat bersama. Bukan tidak ada solusi, tapi ini kembali kepada masyarakat sendiri atas kesadarannya bagaimana bisa menekan perbandingan angkanya itu. Betul, tadi. Ya. Jangan sampai menjadi yang paling gimana ya, padat lah ya. Nah, simbol kemakmuran
baperan barangkali itu. Oke, jadi begitu Sobat Berkendara, tantangan yang dirasakan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri bukan tanpa alasan. Sebenarnya rekayasa sudah banyak dibuat. Banyak cara sudah dilakukan, tapi kembali ke kita lagi. Wah, ini dia tadi jawaban dari Pak Taufik, Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang jago ngeband juga. Oke, terima kasih.